Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem informasi manajemen. Nama postingan ini adalah nomor PP 21101152610328. Ada 7 poin penjelasan materi. Ada 1. Sasaran sebuah sistem. 2. Komponen sistem. 3. Aplikasi sistem. 4. Karakteristik sistem. 5. Yang pengaruhi kualitas informasi. 6. Tujuan manajemen dalam informasi. 1. Sasaran sebuah sistem. Sasaran sistem pertama harus terbentuk untuk menyelesaikan suatu masalah. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana. 3. Adanya hubungan antara elemen sistem. 4. Lebih penting tujuan organisasi daripada tujuan elemen. 5. Unsur dasar dari proses yang terdiri dari arus informasi, teknologi, dan materi yang lebih penting daripada elemen sistem. Komponen sistem merupakan satu sistem terdiri sejumlah komponen yang tersalin berinteraksi, yang artinya saling bekerja sama bentuk satu kesatuan dapat berupa satu subsistem atau pembagian dari sistem. Berikut beberapa komponen sistem di bawah ini. Pertama, batas sistem. Sebuah simbol squid seragam yang berada di tepi sistem. Boundary itu dapat dikatakan sebuah alat yang digunakan untuk berinteraksi dengan sistem lain. 2. Lingkungan luas sistem. Kondisi total hidup dan tak hidup dari lingkungan internal dan eksternal suatu organisme yang pengaruhi rentang hidup lengkapnya suatu organisme. 3. Perhubungan sistem. Tampilan sebuah produk yang menjembatani sistem dalam menggunakan berfungsi sebagai perhubungan antara suatu yang abstrak dengan suatu yang nyata. 4. Masukan sistem. Perangkat pasukan yang dipasang pada komputer atau laptop sesuai dengan font masing-masing yang berfungsi untuk masukkan perintah dan data yang diproses dalam komputer Anda. 5. Keluaran sistem. Berarti pada komputer yang terdapat hasil atau menampilkan keluar output atau dari hasil pengolah data. 6. Pengolah file. Bagi yang bertugas mengolah atau mengubah pemasukan menjadi keluaran. 3. Operasi sistem. Sistem informasi itu berdasarkan penunjukan, yaitu 1. Sistem fisik yang ternyata dapat dilihat, disentuh secara fisik. Contohnya, sistem komputer dan sistem informasi. 2. Sistem abstrak atau konseptual. Sistem yang merupakan pemikiran atau ide-ide yang hanya dapat menggambarkan data atau informasi. Contoh, sistem teknologi. B. Sistem yang dipastikan dasar ilmiah, yaitu 1. Sistem ilmiah. A. Sistem yang terdiri melalui proses alam, tidak membuat manusia. Contoh, sistem perputaran bumi. 2. Sistem pembuatan. A. Sistem yang dirancang oleh manusia atau buatan manusia. B. Buatan terlibat dari 2 unsur sumber daya, yaitu manusia dan mesin, sehingga disebut human machine system. Contohnya, sistem informasi basis komputer. C. Sistem yang terintegrasi bisa atau tidak mengendalikan informasi effort. 1.
sistem tertentu. A. Sistem yang beroperasi sesuai dengan prediksi. B. Interaksi antara bagian-bagian sudah dideteksi dengan pasti sehingga hasil sudah didapatkan diramalkan. Contoh, sistem komputer. 2. Sistem tak tentu. A. Sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksikan karena mengandung unsur probabilitas atau sebab mungkinkan. 2. D. Sistem yang diprediksikan berdasarkan lingkungannya. 1. Sistem tertutup. 2. Sistem yang tidak berhubungan dan tidak pengaruh lingkungan luar. 3. Penyadapan dunia bisnis yang ada adalah sistem relatif tertutup, tidak benar-benar tertutup atau hanya terbuka pengaruh baik saja. 4. Terbuka. A. Sistem yang menerima masukan di lingkungan luar dan menghasilkan keluaran bagi lingkungan luar yang mampu bagi sistem. 4. Karakteristik sistem. A. Koordinasi. Menciptakan struktur dan fungsi organisasi. Contohnya fungsi direktur utama, fungsi departemen marketing, fungsi departemen keuangan dan koordinasi. B. Interaksi. Saling keterhubungan antara bagian yang satu dengan lain. Contohnya analisis sistem dengan programmer dan dengan data entry. C. Interdependensi. Bagian yang satu mempunyai ketergantungan dengan bagian yang lainnya. Contoh, bagian marketing saling bergantung dengan bagian produksi. D. Interkapasitas. Suatu kepaduan antara sistem untuk mencapai tujuan. Contoh, bagiannya marketing mendapat pesanan 75 keyboardnya tapi hanya mampu menyediakan 50 unit. Maka untuk menangani masalah itu tersebut adakan kerjasama dengan perusahaan lain yang bergerak dalam bidang yang sama. E. Main objektif. Perusahaan setuju yang aman dari masing-masing sistem. 5. Yang mempengaruhi kualitas informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas informasi yaitu 1. Relevan atau relevansi. 2. Akurasi atau akuari. 3. Tepat waktu, timur lainnya. 4. Variasi, efisien. 5. Dapat dipercaya, reliability. 6. Tujuan penyebaran dalam informasi. Penyiapan informasi yang digunakan untuk perancangan pendidikan, informasi dan perbaikan kelanjutan. Penyiapan informasi akan digunakan dalam penghitungan harga pokok, kebutuhan atau tujuan penelitian lain. Penyiapan informasi untuk mengambil keputusan. Penyediakan informasi dalam perhitungan produk, harga pokok, jasa, mampu tujuan lain yang menjadi target manajemen. Terima kasih.